Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkana Barka. Saya mahasiswa UIN Malang Maliki dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan NIM 200201110034 dari kelas ICP akan membahas tentang tafsir ayat bil ayah, tafsir ayat bil hadis, dan tafsir biqauli sahabah dengan mengambil tema pendidikan anak usia dalam keluarga. Di sini saya mengambil Quran surat Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar, benar-benar kezaliman yang besar. Di sini saya mengambil kata kunci li ibnihi. Kata kunci pertama yaitu li ibni. Dalam Maktabah Syamilah, kata li ibni terdapat satu kali penyebutan dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam Quran surat Luqman saja, yaitu ayat 13 yang berbunyi wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Dapat kita lihat li ibnihi di sini mempunyai makna anaknya. Siapa yang dimaksud anaknya di sini? Yaitu anaknya Luqman yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Untuk tafsir ayat bil ayat di sini harus menjawab 3 pertanyaan yaitu what, who, dan how. Dan kemudian kenapa bisa begitu? Kita bisa lihat dari asal katanya itu li ibni, yaitu kata ibnun. Kata ibnun dalam Maktabah Syamilah disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 346 kali. Saya mengambil hanya beberapa contoh yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 49, 87, 146, terus kemudian ada Al-Imran ayat 45, 49, 61 dan lain-lain untuk contohnya. Di sini saya akan mengambil contoh yang hanya beberapa yaitu contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 49 yang berbunyi wa idnajjain bismillahirrahmanirrahim wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yutabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka yang menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Contoh yang berikutnya yaitu di surat Al-Baqarah ayat 87 yang berbunyi walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelah dengan rasul-rasul dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Kemudian saya mengambil ayat lagi yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 146 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Yang artinya orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Dapat kita lihat ayat di atas, terdapat berbagai model kata seperti ada abna'ahum, ada ibnun tadi, abna'akum, memiliki makna kata yang sama, yaitu untuk yang pertama yaitu abna'akum memiliki makna anak-anak laki-laki. Untuk kata ibnun mempunyai makna anak laki-laki. Dan untuk abna'ahum memiliki makna anak-anak.
Dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa makna di atas, kembali ke dalam kata kunci surat Al-Luqman ayat 13 yaitu liibnihi mempunyai kesamaan, yaitu mempunyai makna anaknya. Siapa yang dimaksud anaknya di sini? Yaitu yang kembali lagi tadi ke anaknya Luqman yang mendapat pengajaran untuk jangan pernah menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua yaitu yaitu. Di dalam maktabah syamilah kata yaitu terdapat penyebutan satu kali di dalam Al-Qur'an, terdapat dalam surat Quran surat Luqman ayat 13 sendiri. Yang mempunyai makna kata ya'iduhu yaitu memberikan pelajaran. Siapa yang dimaksud diberikan pelajaran di sini dalam ayat ini yaitu anak dari Luqman tadi. Nah, pelajarannya tentang apa ya? Ini menjawab dari 3 pertanyaan tadi yaitu what, how, dan who. Nah, ini how ini pelajarannya tentang apa? What-nya tentang apa? Pelajaran mengenai akidah untuk jangan menyekutukan Allah atau berbuat syirik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran akidah kepada anak merupakan pembelajaran yang harus diperhatikan sejak dini agar seiring berjalannya waktu anak-anak kita tidak terjerumus dalam hal kesyirikan. Kemudian tusyrik. Dalam maktabah syamilah kata tusyrik disebutkan sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat Quran surat An-Nisa ayat 36, Al-An'am ayat 19, 41, 64, 78, 80, 151, kemudian ada Al-A'raf ayat 33, kemudian ada Hud ayat 54, Al-Hajj ayat 26, Al-Ankabut ayat 8, Al-Luqman ayat 13, ayat 17, dan Ghafir ayat 73. Saya ambil beberapa contoh yaitu dari surah Al-Luqman sendiri. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'bud bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian di Al-An'am ayat 19 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kul ayu syai'in akbaru syahadah. Kulillah syahidum baini wa bainakum wa ukhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh a innakum la tashhaduna anna ma'allahi aliyatan ukhra qala kul la ashhad kul innama huwa ilahu wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, artinya katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepada aku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kamu dan kepada orang siapa yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah? Bersama Allah katakanlah aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa dan aku berlepas diri apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Dari ketiga surat di atas, kata tusyrik mempunyai maknanya yaitu mempersekutukan. Di mana mempersekutukan Allah merupakan perbuatan syirik. Dan kita dilarang untuk berbuat hal tersebut. Apabila melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan azab yang pedih, dan mempersekutukan Allah termasuk perbuatan kezaliman yang besar. Dapat disimpulkan pelajaran apa yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, yaitu tentang larangan menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepada Allah, karena itu termasuk kezaliman yang besar. Kemudian ada kata ladzulmun. Dalam maktabah syamilah, kata ladzulmun disebutkan sebanyak 1 kali dalam Al-Quran, yakni terdapat dalam surat Luqman ayat 13 yang berbunyi wa idz qala bismillahirrahmanirrahim wa idz qala luqmana li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Nah, namun untuk kata lumati disebutkan dalam maktabah syamilah sebanyak 13 kali dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, Al-Maidah ayat 16, Al-An'am ayat 1, ayat 39, 122, kemudian Al-A'raf ayat 16 dan sebagainya. Di sini saya hanya mengambil contoh
Dalam surat Al-Baqarah beberapa contoh yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrajunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah pelindung cahaya orang-orang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian dalam Quran surat Quran Al-Maidah ayat 16 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahi manittaba'a radwanahu subulas salami wa yukhrajuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila syiratim mustaqim. Artinya dengan kitab itu Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah atau izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dari kedua ayat di atas, kata adzulumati ini mempunyai makna gelap atau kegelapan. Pada surat Al-Baqarah ayat 257 memiliki kandungan isi, memiliki kandungan makna bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, dia tidak akan sendiri karena Allah melindungi orang-orang yang beriman. Begitu pula sebaliknya. Jika orang kafir pelindungnya setan yang selalu mengajak kepada hal-hal kegelapan dan tempat mereka di neraka kelak. Sedangkan surat Al-Maidah ayat 16 mempunyai kandungan makna. Barang siapa yang berpegang teguh kepada kitab suci Al-Qur'an, maka akan diberi petunjuk jalan keselamatan dari kegelapan dengan cahaya dengan izin Allah. Kadzala zulmun ini pada surat Al-Luqman ayat 13 memiliki makna kezaliman. Nah, kandungan maknanya surat Al-Luqman ayat 13 ini bahwa kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk jangan menyekutukan atau berbuat syirik kepada Allah karena termasuk perbuatan kezaliman yang besar. Nah, di sini saya sudah sampai dengan munasabah ayat. Munasabah ayat di sini kita mengambil korelasi dari ayat sebelumnya ataupun ayat sesudahnya. Yaitu saya mengambil dari ayat sesudahnya yaitu ayat 11, 12, kemudian ayat sesudahnya, ayat sebelumnya 11, 12, ayat sesudahnya 14, 15. Yang berbunyi sebagai berikut yang surat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balidzalimuna fi dhalalim mubin. Artinya inilah ciptaan Allah, maka perlihatkan olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian di Quran surat Luqman ayat 12 yang berbunyi walaqad atayna luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kemudian ayat 15 ayat Quran surat Luqman ayat 13 tadi. Kemudian Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masyir. Dan artinya dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadamu lah aku kembalimu. Kemudian di Quran surat Luqman ayat 15 yang berbunyi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tutihuma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anabi ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu untuk mengikuti keduanya.
dan pergaulilah keduanya itu dengan baik di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadamu lah aku kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini dapat dilihat dari ayat-ayat di atas terdapat keterkaitan antara ayat 1 dengan ayat lain dalam surat Luqman yang pertama, ayat 11. Memiliki kandungan makna ini yaitu ciptaan Allah, yaitu kandungan maknanya ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah, wahai orang-orang musyrik, apa yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan kalian, yang kalian sembah selain Allah. Dan orang-orang musyrik itu dalam keadaan menyimpang yang jauh dari kebenaran dan jalan yang lurus. Kemudian, dapat kita ketahui dari makna tersebut bahwa orang-orang musyrik merupakan suatu kezaliman yang besar dan perbuatan yang keji dan menyimpang dari kebenaran dan jalan yang lurus. Kemudian, di Luqman surat ayat 12 yang merupakan awal kisahnya ini, ya Luqman ini memiliki kandungan makna. Luqman diberi hikmah, memiliki kandungan makna. Luqman diberi hikmah dan hikmah tersebut mengajarkan langkah-langkah agar dia bersyukur. Jika bersyukur, maka keuntungan untuk dirinya. Sedangkan jika dia kufur, Allah pun tidak rugi. Di sini kita dapat ambil pelajaran untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jikapun tidak bersyukur, Allah tidak rugi karena Allah Maha Kaya. Kemudian dalam surat Luqman, seperti yang saya jelaskan di atas tadi, mengajarkan wasiat kepada anaknya, yaitu tentang pelajaran keimanan akidah, yang melarang anaknya untuk berbuat syirik, karena syirik merupakan suatu kezaliman yang besar. Kemudian Luqman mengiringi wasiat beribadah kepada Allah dengan pengajaran berbakti kepada orang tua. Kemudian surat Luqman ayat 14. Dalam ayat ini memiliki makna diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, karena ibu telah mengandung kita dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dan orang tua kita dan kepada orang tua kita bersyukur. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali setelah Allah menyebut pesan dan perintah berbakti kepada orang tua, lalu Allah mengecualikan akan hak-haknya dengan kesimpulan bahwa tidak wajib taat kepada orang tua apabila orang tua menyuruh kepada hal-hal yang membuat kepada Allah murka. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang kita dapat dilihat di atas tadi, yaitu surat Luqman ayat 15. Hal ini memberi pelajaran kepada anak-anak yang hal ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu di sini dapat kita ambil kesimpulan hal ini memberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Yang pertama apa pelajarannya? Yaitu tentang akidah mereka. Yang kedua adalah larangan berbuat syirik. Yang ketiga yaitu untuk selalu bersyukur kepada Allah. Yang keempat untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan kemudian ini adalah tafsir bil hadis. Saya mengambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari la Ibnu Batul. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana referensi mengambilnya dari Maktabah Syamilah agar sesuai. Kita buka Maktabah Syamilah. Ya, ini kita lihat. Ya, sebentar. Ya, ini kita lihat pertama mu'alifnya Abdullah bin Ismail ibnu Ibrahim al-Mughirah bin ibnu ini mu'alifnya Al-Bukhari Al-Ja'fi. Ya, sesuai. Kemudian ditahqiqnya oleh ini sesuai juga. Jama'atul minal ulama Sahih Bukhari. Kemudian kita lihat untuk cetakannya yaitu kita lihat di ini al-ula cetakan pertama atau bahal ula cetakan pertama pada tahun 1422 ini sama. Ini di Beirut, kita lihat apakah sama. Ya, sama. Darut Tauhid An-Najah, Beirut. Kemudian kita lihat jusnya 144.
Di halamannya 144, kemudian juznya juz 6, apakah sama? Juz 6, juz 6. Berarti sesuai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tafsir bil qauli sahabah. Kita lihat tahqiqnya di 3 dan 4 ini ya. Kita lihat tahqiqnya. Buka Maktabah Syamilah 89. Ya ini. Ini yang saya ambil tadi, saya copy paste ke Word. Kita lihat, dapat dilihat mualifnya ini. Mualifnya ya sama Abu Bakar Ar-Raziqi, Abu Bakar Abdul Razik ya, benar. Kemudian kita lihat ditahqiqnya oleh siapa? Ditahqiq oleh Muhammad Abdul ya. Mohon maaf ada kesalahan. Mohon maaf. Ya, ada kesalahan sebentar sedikit. Lupa diganti untuk tahqiqnya. Ini tahqiqnya diambil. Kemudian dimasukkan sesuai dengan langkah-langkahnya punya sesuai. Kemudian kita lihat selanjutnya selesai nggih di tahqiqnya. Untuk kemudian kita lihat cetakannya. Cetakan pertama Al-Ula. Kemudian tahunnya 14 ini sama 1419. Kemudian juznya 1 nggih. Cetakan pertama. Kemudian juznya juz 2. Apakah sama nggih? Juz 2 nggih sama. Halamannya halaman 56, sesuai. Kemudian untuk selanjutnya di Qauli Sahabah yaitu yang ini kita lihat halaman 1333. Ini nggih. Oke. Ini yang saya ambil. Yang ini, mohon maaf yang atas. Ini saya ambil. Kemudian kita lihat mualifnya apakah sama? Ya, Muhammad Abdurrahman ini nggih sama. Kemudian ditahqiq oleh ini ya sama Muhammad As'ad Muhammad Thabib ya ini Thayyib. Kemudian tobaannya ini cetakan ketiga, tahunnya ini cetakan ketiga, tahunnya ini. Kemudian di ini kemudian maktabahnya nggih ini sama Al-Arabiyah Saudi Arabia. Kita lihat Al-Mamlukah Arabia Saudi Arabia nggih sama. Kemudian kita lihat juznya juz 4 sama juz 4. Kemudian halamannya 1333 nggih sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.